Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oke, sebelum itu di video pembelajaran kali ini kami akan menjelaskan materi tentang elektrodinamika dari mata kuliah listrik dan magnet. Sebelum itu perkenalkan kami dari Prodi Pendidikan Fisika Fakultas Keguruan dan Ilmu Pendidikan Universitas Sulawesi Barat. Kami dari kelompok 1 yang beranggotakan 7 orang, yaitu ada Nur Inta, Sri Sulastri, Nurul Atika, Berlian, Afrizal Paki, Kurniani, dan Irna. Kemudian saya persilakan kepada pemateri untuk menjelaskan materi tersebut. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Afrizal Faki, akan menjelaskan sedikit tentang materi elektrodinamika. Langsung saja, yaitu elektrodinamika merupakan pembahasan mengenai kelistrikan, di mana muatan listriknya dalam keadaan mengalir sehingga dikenal arus listrik. Elektrodinamika juga disebut sebagai listrik yang dapat bergerak atau listrik dinamis. Peristiwa elektrodinamika ini dalam kehidupan sehari-hari, yaitu contohnya seperti gaya yang dialami oleh partikel bermuatan elektron dan proton, seperti mainan mobil-mobilan yang menggunakan tenaga berupa batu baterai. Contoh lain dari elektrodinamika ini seperti pada alat-alat listrik yang ada di rumah tangga seperti mesin cuci, rice cooker, kompor listrik, dan alat-alat kelistrikan lainnya. Elektrodinamika juga ini adalah cabang fisika teoretis yang mempelajari interaksi antara muatan listrik dan arus listrik menggunakan ekstensi model Newtonian klasik, yang dimana arus listrik merupakan aliran muatan yang melalui suatu penampang kawat tertentu yang mengalir dari energi yang berpotensial tinggi ke berpotensial rendah. Di dalam kawat ada dua jenis muatan, yaitu muatan positif proton dan muatan negatif, yaitu elektron. Untuk penemu atau pelopor dari elektrodinamika ini yaitu seorang ahli fisikawan, yaitu Andre Marie Ampere. Ampere menulis buku Bunga Rampai Pengamatan Elektrodinamika tahun 1822 dan Teori Fenomena Elektronika pada tahun 1826. Keduanya dalam bahasa Prancis. Pada 10 Juni 1836 Ampere meninggal di Marseille, Provence. Di batu nisannya tulis Tanden Felix, yang artinya akhirnya bahagia. Konon hampir seluruh hidupnya dilewati dengan tekanan batin. Baik, itulah materi dari saya. Saya kembalikan kepada saya serahkan ke pemateri selanjutnya. Terima kasih. Oke, selanjutnya saya akan melanjutkan materi yang sebelumnya. Kuat arus sering hanya disebut arus saja. Didefinisikan sebagai sebuah jumlah muatan positif yang mengalir melalui penampang suatu kawat pengantar bersatuan waktu. Sebelumnya kita harus ketahui sendiri, yaitu apa itu arus listrik. Arus listrik itu merupakan muatan listrik yang bergerak dari tempat yang berpotensial tinggi ke tempat yang berpotensial rendah. Melewati suatu penghantar listrik, satuan standar internasional untuk arus listrik itu adalah ampere atau A. Pada rangkaian luar, amperemeter itu harus dipasang secara seri dengan beban. Kemudian arus listrik I itu sama dengan atau Q sama dengan I sekali T. Nah, di mana I itu sama dengan kuat arus listrik ampere atau A, dan Q itu sama dengan muatan listrik atau coulomb atau sama dengan C. T sama dengan waktu atau detik, dan kemudian satuan muatan itu sama dengan satuan kuat arus dikali dengan satuan waktu atau sama dengan ampere dikali detik itu sama dengan coulomb. Terus satu coulomb itu sama dengan 1 ampere atau detik. Oke, selanjutnya itu arus listrik terbagi menjadi dua. Yang pertama ada arus yang hanya mengalir dalam satu arah atau arus searah, direct current,
atau DC. Kemudian yang kedua, arus yang hanya mengalir dalam dua arah atau bolak-balik alternating current atau AC. Dan muatan listrik pada arus bolak-balik itu adalah dalam dua arah, sedangkan muatan listrik pada arus searah itu adalah mengalir dalam satu arah. Kemudian arus listrik itu searah itu sendiri adalah arus listrik yang nilainya hanya positif atau hanya negatif saja, atau tidak berubah dari positif ke negatif atau sebaliknya. Kemudian arus listrik searah itu dikenal dengan singkatan DC. Sesuai dengan namanya, listrik searah ini mengalir ke satu jurusan saja dalam kawat pengantar, yaitu dari kutub positif ke kutub negatif. Dan penerapan arus listrik searah dapat itu dilihat dalam rangkaian seri dan rangkaian paralel. Selain itu, dalam penerapan hukum pada suatu rangkaian juga terdapat arus listrik searah. Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Berlian. Nah, di sini saya akan melanjutkan materi dari Saudari Nurul Atika. Nah, langsung saja, materinya adalah mengenai hukum Ohm dan hambatan listrik. Kita ketahui bahwa pada tahun 1827, George Simon Ohm, kelahiran 1789 sampai 1854, adalah ahli fisika Jerman. Beliau menemukan hubungan antara arus yang mengalir dalam suatu rangkaian dan tegangan yang diberikan. Hubungan inilah yang disebut dengan hukum Ohm. Bunyi dari hukum Ohm tersendiri merupakan hukum dasar dalam rangkaian elektronik. Hukum Ohm menjelaskan hubungan antara tegangan, kuat arus, dan hambatan listrik dalam rangkaian. Besarnya tegangan listrik dalam sebuah rangkaian sebanding dengan kuat arus listrik. Pernyataan inilah yang dikenal sebagai hukum Ohm. Hal ini menyatakan bahwa tegangan listrik dalam rangkaian akan bertambah jika arus yang mengalir dalam rangkaian juga ikut bertambah. Contoh rangkaian yang ada di gambar mengenai rangkaian tertutup. Nah, dapat kita jelaskan, rangkaian ini adalah amperemeter yang dihubungkan dengan kawat nikrom dan sebuah baterai 1,5 volt. Ternyata amperemeter menunjukkan I ampere. Sekian dari saya kembalikan kepada pemateri selanjutnya. Rangkaian tertutup. Di bawah ini merupakan contoh gambaran dari rangkaian tertutup. Nah, selanjutnya yaitu amperemeter dihubungkan dengan kawat nirsom dan dua buah baterai 1,5 volt. Ternyata amperemeter menunjukkan 2I ampere. Kesimpulan 1. Arus listrik yang mengalir dalam rangkaian adalah sebanding dengan tegangan yang diberikan. I sebanding dengan V. 2. Bila kawat nirsom dipotong menjadi 2 sama panjang, hambatan dijadikan 1/2 kali semula, kemudian dirangkai. Ternyata amperemeter menunjukkan angka 2I ampere. Arus listrik yang mengalir dalam rangkaian adalah berbanding terbalik dengan hambatannya. I sama dengan 1/R. Baik, saya akan melanjutkan materi selanjutnya, yaitu bila kesimpulan 1 dan 2 digabung, diperoleh pernyataan sebagai berikut. Kuat arus yang mengalir dalam suatu rangkaian jika suhu dijaga tetap adalah sebanding dengan tegangan yang diberikan dan berbanding terbalik dengan hambatannya. Dengan demikian, 1 atau V sama dengan I kali R. Bila dalam rangkaian tegangan yang diberikan dijaga tetap, maka
Arus yang mengalir dalam rangkaian tergantung pada hambatan kawat. Bila hambatan kawat dijadikan 2 kali semula, arus yang mengalir menjadi 1/2 kali semula. Bila hambatan kawat dijadikan 1/2 kali semula, arus yang mengalir menjadi 2 kali semula. Hambatan adalah beda tegangan pada ujung-ujung kawat dibagi dengan arus yang mengalir. Atau untuk mencari hambatan digunakan persamaan R sama dengan V per I. Kuat arus dan beda potensial. Besaran yang menyatakan arus listrik, kuat arus listrik, suatu tegangan antara ujung-ujung penghantar yang diberi arus listrik. Volume beda potensial yang ada di rangkaian listrik akan berpengaruh terhadap kuat arus listrik yang mengalir. Alat untuk mengukur kuat arus dalam suatu rangkaian listrik, ampermeter. Ampermeter selalu dipasang seri dengan rangkaian yang akan diukur kuat arusnya. Hubungan antara beda tegangan dan arus listrik yang akan mengalir itu ditemukan oleh ohm. Bila ujung-ujung suatu hambatan diberi beda tegangan, maka melalui hambatan akan mengalir arus listrik. Alat untuk mengukur beda tegangan dalam suatu rangkaian listrik adalah voltmeter, yang selalu dipasang paralel dengan rangkaian yang akan diukur beda tegangannya. Di mana dalam mengukur beda tegangannya sendiri, hambatan itu dilambangkan dengan huruf R dan satuan ohm. Kemudian V itu adalah tegangan, satuan volt, dan kuat arus itu dilambangkan dengan I dengan satuan ampere atau A. Nah, dalam satuan hambatan sebanding dengan 1 ohm. 1000 ohm sebanding dengan 1 kilo ohm dan 1 juta ohm sebanding dengan 1 mega ohm. Kemudian hambatan jenis yang mempengaruhi hambatan kawat penghantar diantaranya yaitu panjang yang berbeda, luas penampang berbeda dan terbuat dari jenis bahan yang berbeda, serta suhu kawat. Nah, hambatan listrik digunakan dengan menambahkan komponen elektronika yang disebut resistor ke dalam rangkaian listrik untuk membatasi aliran listrik dan melindungi komponen dalam rangkaian. Penerapannya juga bermanfaat untuk melindungi diri kita dari energi listrik yang berbahaya. Baik, terima kasih. Itulah pemaparan video pembelajaran dari kelompok kami. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.